Kalau kita ngomongin soal dunia Islam, ada satu nama yang nggak bisa dilewatkan. Indonesia. Ini adalah sebuah kisah epik yang membentang di ribuan pulau, terukir dalam sejarah selama ratusan tahun. Iya bener banget, negara kepulauan ini adalah rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia. Coba bayangin, lebih dari 240 juta orang. Itu artinya Indonesia ini ya bisa dibilang jadi jantung demografi dunia Islam saat ini. Nah, angka sebesar itu kan pasti bikin kita mikir ya, gimana ceritanya sih negara kepulauan sebesar dan seluas ini bisa jadi rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia? Oke, kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Tapi ini bukan cerita yang simple ya, bukan soal penaklukan atau satu kejadian besar aja. Justru ini adalah sebuah proses panjang yang dirajut dari 3 hal utama. Perdagangan, keyakinan, dan yang paling seru, perpaduan budaya. Jadi mulainya dari mana nih? Nah, ini dia yang menarik. Para sejarawan tuh nggak punya satu jawaban pasti. Malah, ada beberapa teori keren yang coba memecahkan teka-teki kedatangan Islam di Nusantara. Lihat deh, ini luar biasa banget. Jejaknya tuh datang dari berbagai arah. Ada teori Gujarat dari India, buktinya dari gaya batu nisan. Terus ada teori Persia dari Iran, lihat aja dari tradisi kayak tabuik. Ada juga teori Arab yang nunjukin kalau pedagang Arab udah ada di sini dari abad ke-7. Tua banget kan? Dan jangan lupakan teori Tiongkok. Jadi, mana yang benar? Kemungkinan besar sih jawabannya bukan cuma satu, tapi gabungan dari semuanya. Oke, sekarang kita tinggalin dulu teori-teorinya dan kita loncat ke bukti sejarah yang lebih kokoh. Titik awal kita ada di ujung utara Sumatera. Disinilah berdiri kerajaan Islam besar pertama di Nusantara, Kesultanan Samudara Pasai. Coba deh perhatikan lini masanya. Samudra Pasai ini berdiri kokoh lebih dari 250 tahun. Ini penting banget loh. Artinya, kerajaan ini bukan sekedar pos dagang sementara, tapi sebuah peradaban yang benar-benar mapan dan punya akar yang kuat. Dan yang lebih keren lagi, kita punya saksi mata dari masa lalu. Siapa lagi kalau bukan penjelajah legendaris Ibnu Battuta. Dia mampir ke sana tahun 1345. Dan dari catatannya, kita jadi tahu kalau Samudra Pasai ini bukan cuma kerajaan Islam di atas kertas. Ini adalah pusat keilmuan dan keimanan yang hidup, di mana rajanya dikenal sangat saleh. Jadi, apa sih rahasia sukses Samudra Pasai? Cuma satu kata, lokasi. Posisinya pas banget di Selat Malaka, yang waktu itu ibaratnya jalan tolnya perdagangan dunia. Nah, di sini perdagangan dan penyebaran keyakinan itu jalan bareng. Setiap kapal yang singgah tuh nggak cuma bawa lada atau cengkeh, tapi juga ide-ide baru, gagasan, dan ajaran Islam. Dari panggung besar di Sumatera, yuk kita berlayar sedikit lebih jauh ke timur. Kita akan menyelami sebuah kisah yang lebih personal di pedalaman Sulawesi, tepatnya di Kerajaan Luwu. Jauh dari hiruk-pikuk Selat Malaka, di pesisir Sulawesi, ada sebuah cerita yang beda banget. Suasananya lebih tenang, lebih personal. Disinilah, menurut cerita turun-temurun, sebuah babak baru dalam sejarah keagamaan di wilayah ini dimulai. Dan disinilah sejarah terasa begitu dekat. Tempat pendaratan yang dulu itu sekarang ditandai dengan monumen ini. Ini seperti jembatan waktu ya, yang menghubungkan kita dengan momen penting yang mengubah keyakinan masyarakat Luwu. Nah, ini dia detailnya, tertulis jelas. Plakat ini ngasih kita nama dan tanggal. Ada seorang pendakwah bernama Datuk Sulaiman yang tiba tahun 1603. Dan di tahun yang sama, Raja Luwu saat itu, Lapatiware, memutuskan untuk memeluk Islam. Ini momen yang krusial banget, karena biasanya kalau seorang raja sudah pindah keyakinan, rakyatnya pun akan ikut. Tapi pertanyaannya, apakah Islam datang untuk menggantikan semua kepercayaan yang lama? Atau jangan-jangan keduanya justru menyatu? Jawabannya ada di dalam benda-benda peninggalan mereka. Yuk kita lihat buktinya. Coba lihat singgasana kerajaan yang megah ini. Ini bukan sekedar kursi raja loh, ini adalah sebuah statement budaya. Benda bernama Laming Pulaweng ini adalah contoh paling pas dari apa yang disebut sinkretisme, atau gampangnya perpaduan keyakinan. Dan inilah kunci dari cara Islam menyebar di Indonesia. Yuk kita coba baca simbol-simbolnya. Atapnya yang 3 tingkat, itu konsep Bugis kuno tentang 3 dunia, atas, tengah, dan bawah. Terus ada motif naga kan? Itu simbol kemakmuran dari zaman Hindu-Buddha. Jadi, bukannya menghapus masa lalu,
Raja yang baru ini justru memakai simbol-simbol lama untuk memperkuat kekuasaannya dalam bingkai ajaran Islam yang baru. Cerdas banget kan? Dan kita kembali lagi ke soal perdagangan. Buktinya apa? Ya ini, tumpukan keramik dari Tiongkok. Ini nunjukin kalau kerajaan Luwu meskipun kelihatannya jauh, ternyata terhubung dengan jaringan perdagangan dunia. Dan jaringan inilah yang jadi jalan tol buat ide, teknologi, dan tentunya keyakinan baru. Dan inilah puncaknya, mahakarya dari perpaduan budaya itu, Masjid Kuno Palopo. Dibangun cuma setahun setelah rajanya masuk Islam, tapi ini bukan sembarang masjid. Ini adalah bukti fisik dari sebuah dialog budaya yang luar biasa. Coba kita lihat lebih dekat. Denah lantainya yang persegi dan ada motif teratai, itu kan mirip banget sama arsitektur Candi Hindu. Terus tiang utamanya yang ada di tengah, itu mencerminkan kepercayaan lokal Bugis tentang tiang pusat rumah. Tentu saja, elemen Islamnya juga kuat. Jadi, dalam satu bangunan suci, kita bisa lihat 3 dunia, Hindu, Bugis, dan Islam, berpadu dengan sangat harmonis. Nah, pola perpaduan budaya yang keren ini ternyata nggak cuma terjadi di Luwu loh. Sekarang kita geser fokus kita ke jantung budaya Jawa, ke Kerajaan Mataram. Di sini fenomenanya terjadi dalam skala yang jauh lebih besar. Di Jawa kita bisa lihat Islam itu punya 2 wajah yang agak berbeda. Di daerah pesisir, di kota-kota pelabuhan yang ramai, berkembanglah Islam santri yang lebih ketat mengikuti ajaran aslinya. Tapi kalau kita masuk ke pedalaman, ke pusat Kerajaan Mataram, kita akan menemukan Islam kejawen. Ini adalah perpaduan yang sangat unik antara ajaran Islam dengan tradisi mistis dan filosofi Jawa kuno yang usianya sudah ribuan tahun. Dan ini yang paling penting. Ini bukan terjadi secara kebetulan. Ini adalah sebuah strategi yang disengaja. Para Raja Mataram sengaja mempertahankan tradisi-tradisi lama. Misalnya konsep Raja Dewa dari zaman Hindu-Buddha itu nggak dihapus, tapi diadaptasi. Kenapa? Karena ini cara yang paling efektif untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan di tengah perubahan zaman. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan utamanya. Islam di Indonesia itu datang bukan untuk menghapus, tapi untuk beradaptasi. Terjadi sebuah proses yang saling mengisi, di mana sebuah keyakinan global menemukan rasa lokalnya yang unik, menyerap warna dan kearifan budaya yang sudah ada jauh sebelumnya. Pada akhirnya, kisah Islam di Indonesia ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang mendalam. Bagaimana sebuah keyakinan global bisa menemukan rumahnya di suatu tempat dan dalam prosesnya ia tidak hanya mengubah tempat itu, tapi juga ikut diubah olehnya, sehingga melahirkan sebuah wajah keimanan yang sama sekali baru.